Otoritas Ukraina kumpulkan bukti-bukti kejahatan perang militer Rusia. Namun sebelum kita ke pembahasannya, kami ingatkan untuk penonton setia 100% militer untuk menonton video ini hingga akhir dan tidak terjadi selisih paham. Tamila Pehida, seorang pensiunan guru sekolah, menangis saat para penggali kubur menggali jenazah suaminya. Dengan seorang ahli patologi forensik kemudian memeriksanya untuk menentukan penyebab kematiannya. Seperti yang sudah diduga, Serhiy yang berusia 70 tahun ketika dia meninggal pada bulan Juni di desa Vysokoplia, Ukraina Selatan. Terbunuh oleh pecahan peluru selama penembakan artileri berat ketika Ukraina berusaha merebut kembali wilayah dari Rusia. Proses mengerikan itu diatur oleh otoritas Ukraina yang mengumpulkan bukti tentang bagaimana orang meninggal dan apakah potensi kejahatan perang telah dilakukan oleh pasukan Rusia yang berperang di Ukraina. Mereka dan banyak kerabat yang terlibat ingin meminta pertanggungjawaban Rusia atas apa yang telah terjadi sejak invasi besar-besaran ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Tentu saja mereka harus bertanggung jawab atas segalanya, baik secara moral maupun fisik, kata Tamila kepada Reuters seperti dilansir 6 Desember. Seperti banyak orang Ukraina dari desa dan kota yang sebagian besar telah diratakan dalam pertukaran artileri dan pertempuran jarak dekat. Dia melarikan diri dari Vysokoplia sebisa mungkin, tapi Serhiy memutuskan untuk tetap tinggal. Tamila akan menguburkan suaminya di kuburan permanen. Menurut tradisi, dia meletakkan topi, kacamata, dan sisir Serhiy di peti mati sebelum jenazahnya dimakamkan. Begitu pula Tatiana Muziko, wakil kepala kota media setempat yang lari ke rumah Serhiy ketika mendengar ledakan keras. Dia mengatakan Serhiy sadar ketika dia menemukannya, tetapi luka di kaki dan tubuh bagian bawahnya sangat parah sehingga dia meninggal. Dia berharap Rusia akan dimintai pertanggungjawaban di tingkat tertinggi atas dugaan pelanggaran selama perang, termasuk oleh Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag. Sementara itu, Ruslan Gavrilov, kepala kantor kejaksaan di kota terdekat Berislav, mengawasi penggalian dan pemeriksaan karena penyebab kematiannya jelas. Dia mengatakan otopsi tidak diperlukan. Dia dan orang lain yang menyelidiki potensi kejahatan menghadapi tugas yang tidak biasa dan terkadang berbahaya saat konflik sedang berkecamuk. Pekan lalu, Jaksa Oleg Palahniuk mengambil gambar kerusakan dari serangan roket malam hari di sebuah blok apartemen perumahan di kota Kherson ketika salvo roket dari seberang sungai Dnipro bergemuruh ke lingkungan terdekat. Dia secara naluri mengenakan helmnya, tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi dan dia terus bekerja. Sejak kota itu dibebaskan, jaksa setempat telah mencatat 1.500 dugaan kejahatan di kota Kherson. Tambahnya, itu terlalu banyak baginya dan timnya untuk diperiksa dengan benar.
Berbagai investigasi kejahatan perang sedang berlangsung di Ukraina terhadap tersangka pelaku konflik sejak pencaplokan Crimea secara ilegal oleh Rusia pada tahun 2014. Otoritas peradilan lokal diperkirakan akan meneruskan kasus-kasus yang melibatkan pelaku tingkat tinggi, kekejaman massal dan pelanggaran hukum humaniter yang meluas ke Pengadilan Kejahatan Perang Permanen Dunia (ICC). Kasus spesifik mana yang pada akhirnya akan masuk ke Den Haag akan ditentukan oleh Jaksa Agung Ukraina, Andriy Kostin, dengan bantuan tim ahli hukum humaniter internasional yang bekerja bersama jaksa seperti Palahniuk. Diketahui, Moskow membantah tuduhan telah menargetkan warga sipil dan menolak tuduhan kejahatan perang. Sementara, puluhan ribu orang, baik komandan maupun warga sipil, tewas dalam pertempuran tersebut. Rusia menuduh pasukan Ukraina melakukan pelanggaran mereka sendiri. Sejauh ini, lebih dari 50.000 insiden kejahatan internasional telah dilaporkan oleh Jaksa Agung Ukraina sejak invasi besar-besaran Rusia. Ratusan kasus kejahatan perang, genosida, dan kejahatan agresi dikejar oleh otoritas Ukraina.